Nah loh, benar-benar di luar dugaan. PT LIB ternyata ikut andil dalam suksesnya Timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia. Kira-kira apa andil dari PT LIB? Begini info mengejutkannya. Yes, alhamdulillah. Semoga sukses coach di tempat barunya. Shin Tae-yong akhirnya dapat jabatan bergengsi di Korea Selatan. Nah loh, ada apa ini? Cina tiba-tiba mulai gelisah jelang lawan Indonesia. Kira-kira ada apa ya? Wah. Sangat mengejutkan. Ini dia hadiah Piala Dunia U17. Kira-kira dapat apa ya pemenangnya? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. PT LIB klaim sukses Timnas U17 lolos Piala Dunia adalah usaha bersama. Pencapaian luar biasa Timnas Indonesia U17 yang berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025 memang patut diapresiasi. Namun yang benar-benar mengejutkan dan di luar dugaan adalah klaim dari PT Liga Indonesia Baru, dalam kurung PT LIB, yang menyebut keberhasilan ini sebagai buah dari usaha bersama. Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus, menyatakan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari peran liga dan klub yang memberikan ruang kompetisi bagi pemain muda melalui ajang Elite Pro Academy dalam kurung EPA. Sekilas pernyataan tersebut terdengar manis dan seolah menunjukkan keseriusan PT LIB dalam mendukung kemajuan sepak bola nasional, khususnya di level usia muda. Namun bila kita menilik ke belakang, realita tak semudah itu. Klaim ini justru terasa ironis mengingat pada ajang Piala AFF 2024 lalu, banyak pemain timnas senior yang kesulitan bergabung karena jadwal liga yang tidak fleksibel. Kala itu klub-klub enggan melepas pemainnya dan PT LIB dinilai tidak cukup sigap untuk melakukan penyesuaian jadwal. Akibatnya, skuad timnas senior tampil pincang dan hanya mampu menempati posisi ketiga di fase grup, hasil yang memicu pemecatan pelatih kepala Shin Tae-yong. Disinilah muncul pertanyaan besar dari publik, kalau saat timnas gagal, tidak ada tanggung jawab dari PT LIB, kenapa saat sukses malah buru-buru ikut klaim? Kegagalan di Piala AFF tak lepas dari kurangnya koordinasi antara federasi, PT LIB, dan klub-klub peserta liga. Saat itu suara dukungan PT LIB nyaris tak terdengar, apalagi tindakan konkret seperti perubahan jadwal atau kebijakan strategis demi timnas. Kini ketika generasi muda bersinar dan membawa nama Indonesia ke Piala Dunia U17, PT LIB seakan ingin mencicipi panggung kemenangan itu. Padahal, sumbangsi sesungguhnya datang dari kerja keras pelatih, pemain, serta program pembinaan usia dini yang konsisten tidak hanya dari EPA, tetapi juga dari sekolah-sekolah sepak bola, akademi independen, bahkan para pelatih lokal di daerah. Publik tentu tidak menolak adanya peran EPA, tetapi alangkah lebih bijaknya jika PT LIB tidak terburu-buru mengklaim kesuksesan tanpa mau bertanggung jawab saat timnas terpuruk. Kedepannya, momen ini seharusnya menjadi refleksi bagi PT LIB untuk benar-benar berbenah. Mulai dari fleksibilitas jadwal liga ketika timnas membutuhkan pemain, hingga transparansi dan konsistensi dalam mendukung seluruh lapisan kompetisi usia muda. Lalu bagaimana pendapat kamu? Apakah klaim PT LIB ini layak atau justru terlalu berlebihan? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa bagikan video ini agar makin banyak yang peduli dengan masa depan sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong dapat jabatan bergengsi di Korea Selatan. Setelah resmi tidak lagi melatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong justru mendapatkan kejutan besar dalam kariernya. Ia tidak menganggur lama. Kini,
Pelatih asal Korea Selatan tersebut ditunjuk sebagai salah satu wakil presiden Asosiasi Sepak Bola Korea KFA, sebuah posisi strategis yang tentu saja menunjukkan tingginya kepercayaan dari dunia sepak bola Korea terhadap sosok Shin Tae-yong. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh KFA pada Rabu 9 April 2025, bersamaan dengan restrukturisasi besar-besaran yang dilakukan untuk mendukung masa jabatan keempat Presiden KFA, Chung Mong-gyu. Dari total 27 nama yang ditunjuk sebagai jajaran eksekutif baru, ada 5 yang dipilih sebagai wakil presiden. Dan Shin Tae-yong menjadi salah satunya, sebuah posisi yang menangani urusan eksternal dan hubungan internasional KFA. Penunjukan ini tentu bukan tanpa alasan. STY dikenal luas sebagai pelatih berpengalaman. Ia pernah membawa timnas Korea Selatan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2018 dan baru-baru ini menakodai timnas Indonesia sejak 2020 hingga 2024. Di bawah kepemimpinannya, timnas Indonesia mengalami banyak perkembangan baik di level senior maupun kelompok umur. Meski perjalanan Shin Tae-yong bersama Garuda berakhir tanpa perpanjangan kontrak, kontribusinya tetap dikenang oleh banyak penggemar sepak bola Indonesia. Kini alih-alih melatih klub atau tim nasional lain, ia justru mengambil peran penting di balik layar. Sebuah bukti bahwa kiprah STY bukan hanya dihargai di lapangan, tapi juga di tingkat administrasi dan diplomasi sepak bola internasional. Selain STY, nama-nama besar lain juga bergabung sebagai wakil presiden KFA, seperti Park Hang-seo, mantan pelatih timnas Vietnam yang juga sangat dihormati. Ada pula tokoh-tokoh penting dari klub dan akademisi, menunjukkan bahwa KFA kini serius membangun sepak bola dari berbagai sisi, tak hanya teknis tetapi juga manajerial. Yang menarik, keputusan KFA menunjuk Shin Tae-yong sebagai pejabat tinggi justru terjadi tak lama setelah perpisahannya dengan Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah kita terlalu cepat melepas Shin Tae-yong? Atau memang waktunya sudah tepat? Kini publik Indonesia hanya bisa melihat dari jauh bagaimana Shin Tae-yong akan memengaruhi arah kebijakan sepak bola Korea. Tapi yang jelas, ia telah membuktikan bahwa kegagalannya membawa trofi di Indonesia bukan berarti akhir dari segalanya. Bagaimana menurutmu? Apakah Indonesia terlalu cepat melepas Shin Tae-yong? Ataukah ini saat yang tepat bagi STY naik level? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Hadiah mengejutkan Piala Dunia U17. Piala Dunia U17 yang digelar di Indonesia pada tahun 2023 meninggalkan banyak cerita yang membanggakan. Turnamen ini bukan hanya sukses dari segi penyelenggaraan, tetapi juga menjadi panggung bagi para talenta muda dunia untuk unjuk gigi. Namun ada satu pertanyaan yang sering muncul di benak publik, apa sebenarnya hadiah yang diberikan FIFA kepada sang juara Piala Dunia U17? Jawabannya mungkin di luar dugaan banyak orang, tidak ada hadiah uang tunai. Ya, Anda tidak salah dengar. FIFA secara konsisten sejak tahun 1985 tidak pernah memberikan hadiah uang untuk ajang Piala Dunia U17. Bahkan, pada edisi berikutnya yang akan digelar di Qatar tahun 2025, tradisi ini tetap akan dipertahankan. Berbeda dengan Piala Dunia Senior yang menghadiahi pemenangnya dengan uang miliaran rupiah, turnamen usia muda ini mengedepankan hal lain yang lebih penting daripada materi. Kenapa tidak ada hadiah uang? Alasannya sederhana namun bermakna. FIFA ingin menanamkan bahwa turnamen ini bukan ajang mencari uang, melainkan sebuah momen penting untuk pengembangan bakat muda dan pembinaan sepak bola usia dini. Turnamen ini adalah tempat bagi para calon bintang dunia menempa diri, membangun karakter, dan mengukir sejarah. Meski tidak memberikan hadiah uang tunai, FIFA tetap memberikan apresiasi dengan cara yang sangat positif. Tim yang menunjukkan sikap fair play terbaik selama turnamen akan mendapatkan voucher senilai $10.000 AS atau sekitar 157 juta rupiah. Voucher ini tidak bisa diuangkan, melainkan digunakan untuk pembelian peralatan latihan, perlengkapan tim, hingga pengembangan program pembinaan usia muda. Ini membuktikan bahwa FIFA sangat peduli terhadap kelangsungan dan kualitas sepak bola di level akar rumput. Bagi Indonesia, menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 adalah sebuah kehormatan besar. Para pemain muda mendapatkan pengalaman tak ternilai dengan menghadapi lawan-lawan kelas dunia.
Lebih dari itu, masyarakat Indonesia juga menunjukkan bahwa mereka bisa menjadi tuan rumah yang ramah, antusias, dan profesional. Ini akan menjadi bekal penting jika Indonesia ingin kembali dipercaya menjadi tuan rumah ajang internasional di masa mendatang. FIFA pantas mendapatkan apresiasi atas keputusan ini. Dengan menolak menjadikan uang sebagai motivasi utama, FIFA ingin agar para pemain muda bermain dengan hati, semangat, dan cinta terhadap sepak bola. Ini adalah pelajaran penting yang bisa membentuk karakter pemain sejak dini. Mereka bermain bukan karena uang, tapi karena mimpi, tekad, dan semangat membela negara. Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah kamu setuju dengan kebijakan FIFA yang tidak memberikan hadiah uang tunai di Piala Dunia U17? Tulis pendapat kamu di kolom komentar dan bagikan pandanganmu. Cina mulai gelisah jelang lawan Indonesia. Jelang laga penentuan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia akan menghadapi dua tantangan besar, Cina dan Jepang. Namun, siapa sangka justru calon lawan utama Garuda Merah Putih timnas Cina tengah dilanda kegelisahan hebat. Tak hanya karena performa mereka yang belakangan ini menurun drastis, tapi juga karena tekanan besar dari publik dan media mereka sendiri. Pertandingan melawan Indonesia yang semula mungkin dianggap mudah oleh sebagian pihak, kini berubah menjadi momok yang mengkhawatirkan bagi skuad negeri tirai bambu. Cina memang tengah berada dalam situasi yang sangat genting. Dalam 4 pertandingan terakhir, mereka menelan kekalahan demi kekalahan hingga harus terpuruk di dasar klasemen grup. Tekanan dari publik dan media pun terus meningkat meminta pertanggungjawaban dari pelatih Branko Ivankovic. Namun menariknya, media Cina justru menyuarakan bahwa pergantian pelatih bukanlah solusi. Mereka menyadari bahwa masalah yang dihadapi jauh lebih kompleks daripada sekadar strategi atau taktik di lapangan. Ivankovic yang sempat mencetak prestasi bersama klub-klub besar di Kroasia dan Iran, kini harus membuktikan dirinya di level internasional. Meski memiliki segudang pengalaman, tekanan untuk membawa Cina menang atas Indonesia dan Bahrain dalam waktu singkat membuat situasi ini terasa mustahil. Bahkan media Sohu menuliskan dengan jujur bahwa tidak ada pelatih di dunia yang bisa menjamin 2 kemenangan dalam waktu secepat ini. Sementara itu, timnas Indonesia justru tengah dalam tren positif. Dengan racikan Sintayong yang semakin matang dan dukungan luar biasa dari supporter, Indonesia kini jadi tim yang patut diperhitungkan. Jika mampu menumbangkan Cina, peluang Garuda untuk melaju ke babak keempat kualifikasi akan terbuka lebar. Bahkan bila keajaiban terjadi dan Indonesia sukses menaklukkan Cina dan Jepang, bukan tak mungkin skuad Merah Putih akan langsung mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Inilah momen di mana seluruh pecinta sepak bola tanah air harus bersatu, memberikan dukungan penuh bagi Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan. Kita bukan lagi sekadar peserta, tetapi penantang serius di Asia. Ketakutan Cina menjadi bukti bahwa kekuatan Indonesia mulai diperhitungkan. Lantas, bagaimana menurut kamu? Apakah timnas Indonesia bisa mengalahkan Cina dan mempermalukan mereka di laga hidup mati ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar dan mari kita ramaikan semangat Garuda. Pergantian jadwal jelang laga timnas Indonesia melawan Afghanistan. Ada yang menarik sekaligus bikin tanda tanya besar bagi para pendukung timnas U17 Indonesia. Setelah 2 pertandingan sebelumnya melawan Korea Selatan dan Yaman dimainkan pada pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Kini jadwal pertandingan terakhir melawan Afghanistan mengalami perubahan dan akan digelar pada pukul 12 malam waktu Indonesia Barat atau tepatnya pukul 00.15 dini hari. Perubahan ini sontak mengundang rasa penasaran. Kok bisa ya? Secara teknis, laga kontra Afghanistan memang sudah dijadwalkan di tanggal 10 April 2025 malam waktu Arab Saudi, yang kalau dikonversi ke waktu Indonesia jatuh di Jumat dini hari, pukul 00.15 malam waktu Indonesia Barat. Tapi jika mengingat 2 laga sebelumnya digelar jam 10 malam, wajar jika banyak yang merasa ada pergeseran jadwal atau mungkin ada sesuatu di balik layar yang belum diketahui publik. Apakah ini murni alasan teknis? Atau ada faktor lain yang membuat pertandingan ini berbeda?
Tidak sedikit fans yang mulai bertanya-tanya di media sosial. Karena jam 12 malam bukanlah waktu yang ideal untuk menonton bola, apalagi untuk kalangan pelajar dan pekerja yang harus bangun pagi keesokan harinya. Padahal pertandingan ini juga tetap penting meski timnas U17 Indonesia sudah memastikan diri lolos ke perempat final dan memuncaki klasemen grup C. Kemenangan tetap dibidik demi menjaga momentum dan semangat juang para pemain. Melawan Afghanistan yang sudah dipastikan tersingkir menjadi kesempatan emas untuk menyapu bersih semua laga grup dengan kemenangan. Pelatih Nova Arianto juga menyatakan akan merotasi skuadnya. Nama-nama seperti Randy Razzaku, Rahaka Syafaka, Ida Bagus, Faaris Nur Hidayat, Aldi Taher, hingga Fardan Faras disebut-sebut akan mendapat menit bermain. Ini tentu menarik untuk disaksikan, karena bisa jadi penampilan mereka jadi kejutan baru untuk laga-laga berikutnya. Namun tetap saja jadwal yang bergeser ke pukul 12 malam ini cukup mengejutkan dan mungkin mengganggu sebagian penonton setia Garuda Muda. Apalagi buat yang biasa nonton bareng atau streaming bareng keluarga dan teman, waktu dini hari jelas bukan waktu yang ramah. Nah, menurut kalian gimana? Apakah perubahan waktu ini wajar karena faktor teknis di lokasi pertandingan? Atau seharusnya bisa tetap di jam 10 malam seperti laga sebelumnya? Yuk tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian tetap akan begadang demi mendukung timnas U17 Indonesia atau merasa keberatan dengan perubahan waktu pertandingan ini? Shin Tae-yong akhirnya buka suara usai Korea Selatan dikalahkan timnas Indonesia. Setelah sekian lama bungkam, Shin Tae-yong akhirnya angkat bicara soal kekalahan mengejutkan yang dialami timnas U17 Korea Selatan dari timnas U17 Indonesia di ajang Piala Asia U17 2025. Seperti yang kita tahu, Garuda Muda berhasil membuat sejarah dengan menumbangkan tim kuat asal negeri Ginseng dengan skor tipis 1-0 dalam laga penting di grup C. Yang lebih menarik, komentar ini muncul setelah Shin Tae-yong resmi diangkat sebagai Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Korea Selatan dalam kurung KFA. Sebuah jabatan strategis yang menandakan bahwa kepercayaan terhadap dirinya di tanah kelahirannya masih sangat besar, meski saat ini ia telah menyelesaikan tugasnya sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Namun saat ditanya soal kekalahan negaranya dari Indonesia, Shin Tae-yong memberikan jawaban yang cukup mengejutkan. Ia menyebut bahwa kekalahan Korea Selatan hanya karena faktor kurang beruntung, bukan karena kalah kualitas. Saya kira sepak bola Korea Selatan tidak mengalami kemunduran. Dalam pertandingan dalam kurung melawan Indonesia, Korea Selatan hanya kurang beruntung tidak mencetak gol, ujar STY seperti dikutip dari News Daily. Pernyataan ini pun langsung menimbulkan beragam reaksi. Apakah ini bentuk pembelaan terhadap negaranya? Atau justru sebagai sindiran halus bahwa kemenangan Indonesia masih belum cukup untuk dianggap lebih baik secara kualitas? Satu hal yang pasti, STY tetap menegaskan bahwa secara teknis Korea Selatan masih berada di atas sebagian besar negara Asia lainnya termasuk Indonesia. Pernyataan ini tentu menjadi bahan diskusi panas di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Yang menarik lagi, di jajaran KFA saat ini, Shin Tae-yong tidak sendirian. Ada juga nama Park Hang-seo, mantan pelatih sukses timnas Vietnam, yang kini juga menjabat sebagai wakil presiden KFA khusus untuk urusan tim nasional. Dua tokoh ini dikenal punya andil besar dalam meningkatkan performa tim-tim Asia Tenggara di level internasional. Namun tetap saja publik Indonesia seolah tidak bisa menahan diri untuk menanggapi komentar STY tersebut. Benarkah Indonesia hanya menang karena hoki? Atau memang ini sinyal bahwa STY merasa sedikit tersindir dengan perkembangan pesat timnas Indonesia yang sebagian besar pondasinya dia bangun sendiri? Nah, menurut kalian gimana? Apakah komentar Shin Tae-yong ini wajar sebagai bentuk profesionalisme? Atau justru terasa seperti mengecilkan pencapaian timnas U17 Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kemenangan kita layak disebut kurang beruntung bagi lawan? Atau memang Garuda Muda kini sudah waktunya terbang lebih tinggi? Erick Thohir buka suara usai timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia.
Kabar membanggakan datang dari Timnas Indonesia U17. Kepastian mereka lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar usai membungkam Yaman dengan skor meyakinkan 4-1 menjadi sorotan utama pecinta sepak bola nasional. Namun di tengah euforia keberhasilan tersebut, muncul perbincangan panas di kalangan fans Garuda. Isu pergantian pelatih mulai menyeruak membuat warganet ramai-ramai melayangkan sindiran kepada PSSI agar tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti yang terjadi pada pelatih kepala timnas senior Shin Tae-yong. Sebagaimana diketahui, Shin Tae-yong yang dianggap berjasa besar membangun pondasi timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, justru didepak usai kegagalan di Piala AFF turnamen yang oleh sebagian fans disebut sebagai Piala Ciki karena dianggap bukan tolok ukur kemajuan tim nasional. Padahal skuad asuhan STY saat itu masih memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026 melalui jalur kualifikasi zona Asia. Keputusan mendadak PSSI memecat Shin Tae-yong dinilai emosional dan tidak menghargai proses panjang yang sedang dibangun. Kini ketika Nova Arianto sukses membawa timnas U17 mencetak sejarah dengan kembali lolos ke Piala Dunia, banyak fans Garuda khawatir cerita lama terulang. Tak sedikit yang menyuarakan kekecewaan dan sindiran keras kepada PSSI melalui media sosial dengan pesan yang jelas, jangan pecat Nova hanya karena hasil turnamen yang belum selesai. Mereka ingin PSSI belajar dari pengalaman bahwa kontinuitas pelatih menjadi kunci dalam membentuk tim yang solid dan berprestasi. Menanggapi keberhasilan ini, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi. Dalam pernyataannya, Erick menyebut bahwa keberhasilan lolos ke Piala Dunia U17 bukanlah akhir perjuangan, namun baru permulaan. Ia mengapresiasi kerja keras Coach Nova Arianto dan tim, serta menegaskan bahwa perjuangan di Piala Asia U17 belum berakhir. Saya ucapkan selamat, tapi ingat perjuangan belum selesai. Para pemain dan tim pelatih harus kembali fokus, ujar Erick Thohir. Lebih lanjut, ia juga menekankan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari kerja sama seluruh elemen, mulai dari ofisial, pelatih, pemain, hingga pemerintah. Dari nada pernyataannya, banyak pengamat menilai bahwa posisi Nova Arianto masih aman. Erick tampak memberi dukungan penuh, bahkan menyebut nama Nova secara spesifik dalam daftar pihak yang patut diapresiasi. Ini bisa menjadi sinyal kuat bahwa PSSI tak akan gegabah mengambil keputusan seperti sebelumnya. Namun benarkah PSSI sudah belajar dari pengalaman? Akankah Nova Arianto benar-benar diberi waktu membangun tim U17 lebih matang menjelang Piala Dunia 2025? Atau justru akan ada kejutan tak terduga? Bagaimana menurut kamu, apakah Nova Arianto layak terus memimpin timnas U17 hingga Piala Dunia nanti? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan ramaikan diskusi ini. Negara tetangga sampai kesal lihat timnas Indonesia ke perempat final Piala Asia U17. Timnas Indonesia U17 akhirnya mencatatkan sejarah yang membanggakan. Di bawah asuhan pelatih Nova Arianto, Garuda Muda berhasil memastikan diri lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 sekaligus mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Kepastian ini datang setelah dua kemenangan gemilang di grup C atas dua lawan tangguh, yaitu Korea Selatan dengan skor tipis 1-0 dan Yaman dengan kemenangan meyakinkan 4-1. Meskipun masih menyisakan satu laga melawan Afghanistan, koleksi 6 poin sudah cukup untuk membawa timnas Indonesia melaju ke babak gugur. Kabar menggembirakan ini langsung disambut sukacita oleh masyarakat Indonesia. Tak hanya pendukung dalam negeri, tetapi pencapaian ini juga mencuri perhatian publik internasional, termasuk dari negara tetangga, Malaysia. Sayangnya, bukan pujian yang datang dari sana, melainkan komentar sinis yang mencerminkan rasa frustrasi. Komentator sepak bola asal Malaysia, Aiman Rosizam, mengungkapkan kekesalannya terhadap perkembangan sepak bola di negaranya yang dinilainya stagnan, bahkan tertinggal jauh dari Indonesia. Dalam sebuah unggahan di akun X pribadinya, ia menuliskan bahwa timnas Indonesia U17 memang layak lolos ke Piala Dunia.
Menurut Aiman, salah satu faktor utama kesuksesan Garuda Muda adalah jam terbang para pemain mudanya yang sudah terbiasa bermain di level kompetisi lebih tinggi. Ia bahkan menyoroti pemain seperti Matthew Baker yang baru berusia 15 tahun namun sudah tampil bersama tim U18. Hal ini menurutnya sangat kontras dengan kondisi di Malaysia, di mana pemain muda masih minim kesempatan dan lebih banyak disimpan di Liga Junior, tanpa eksposur ke pertandingan-pertandingan besar yang kompetitif. Komentar dari Aiman tersebut langsung memicu reaksi dari netizen Malaysia dan Indonesia. Sebagian besar warganet Malaysia justru sepakat dengan pendapat sang komentator. Mereka merasa bahwa Federasi Sepak Bola Malaysia perlu melakukan pembenahan total terhadap sistem pembinaan pemain mudanya. Di sisi lain, netizen Indonesia ramai-ramai merayakan pencapaian ini sambil menyindir tetangga yang tampak iri dengan perkembangan pesat timnas Indonesia di level junior. Tak kalah menarik, hanya ada 3 negara dari Asia Tenggara yang lolos ke Piala Asia U17, Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Dari ketiganya, hanya Indonesia yang sudah memastikan tempat di perempat final. Thailand harus angkat koper lebih dulu setelah gagal di fase grup, sementara Vietnam masih berjuang setelah mampu menahan imbang 2 kekuatan besar, Australia dan Jepang. Pencapaian luar biasa timnas Indonesia U17 ini bukan hanya menjadi sejarah, tapi juga sinyal bahwa pembinaan sepak bola usia muda di tanah air sedang berada di jalur yang tepat. Lantas, bagaimana menurut kamu? Apakah ini awal dari kebangkitan sepak bola Indonesia secara keseluruhan? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar.